Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh bertemu dalam tayangan embun Elioteria Misi Berkat untuk Negeri. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu yang selalu mengikuti tayangan embun di setiap pagi, dan kami berharap tayangan ini boleh membawa berkat bagi Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada. Mari Bapak Ibu, seperti biasa, kita akan memulai hari kita dengan meluangkan waktu berdoa bersama, memuji, menyembah Tuhan bersama, bahkan nanti mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya oleh tuntunan Roh Kudus, kita semua bersukacita oleh karena setiap penyertaan dan tuntunannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi ini kami bangun dalam keadaan yang sehat. Kesempatan untuk menghirup udara, menghembuskan nafas adalah anugerah yang terbaik yang kami rasakan saat ini, Tuhan. Hari ini kami mau berserah atas seluruh kehidupan kami, pergumulan dan rencana yang akan kami jalani hari ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika semuanya kami taruh di dalam tangan-Mu, semua akan berjalan dengan baik, Tuhan. Ini kami, Tuhan, dalam kekurangan dan keberadaan kami saat ini. Kami percaya, Tuhan, Engkau berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami, menyucikan dan melayakkan kami untuk selalu mau datang ke hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dengan sebuah pujian yang berjudul Jalan Hidup Orang Benar. Kita meyakini bahwa jalan hidup orang yang benar akan selalu diberkati oleh Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena setiap kekuatan yang Kau beri dalam hidup kami. Engkau yang selalu menopang jalan kehidupan kami. Ketika kami jatuh, tidaklah kami sampai tergeletak Tuhan. Karena Engkau membangunkan kami, Engkau menuntun kami, tangan-Mu yang tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam segala apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Engkau akan memampukan kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Jika sebentar lagi kami mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kau curahkan bagi kami Tuhan, agar setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, boleh menjadi pelita, boleh menjadi terang dalam jalan kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar, biarlah Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berserah atas kehidupan kami, hanya di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Embun, di mana kita bersama-sama memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bahkan saat ini bersama saya, Vikaris Dinda Grisela, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 11, ayat yang ke-53 sampai dengan Lukas pasal 12, ayat yang ketiga. Lukas pasal yang ke-11 ayat 53 sampai pasal 12 ayat yang ketiga. Di bawah dua perikop, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan perikop yang kedua, peringatan terhadap kemunafikan. Saya bacakan demikian bagi kita. Setelah Yesus keluar dari situ, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai menentang dia dengan keras dan memancing dia dengan berbagai pertanyaan. Mereka berusaha menjebaknya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah." Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang serba canggih, apa-apa bisa kita temukan dengan mudah. Adanya teknologi modern, bahkan kita sering mendengar istilah AI. Dengan AI kita bisa melakukan banyak hal, Bapak Ibu Saudara, termasuk mengedit foto atau wajah kita pun menjadi orang yang berbeda, itu bisa dilakukan. Bahkan terlihat seperti seolah-olah itu nyata. Apalagi dengan menggunakan yang namanya fitur filter kamera, wajah kita bisa menjadi bagus dan terlihat sempurna
sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang kita otak-atik menggunakan filter atau menggunakan AI hanya sebatas hasil berupa gambar, berupa postingan, berupa video yang kita tampilkan di media. Tetapi tetap realitanya, faktanya, diri kita seperti apa adanya diri kita. Dengan wajah yang sama, dengan karakter yang sama seperti diri kita. Artinya, apa yang kita ubah melalui filter AI itu hanya menutupi sementara atau sebatas dunia maya Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak mampu benar-benar menyentuh dan mengubah diri kita seutuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah yang terjadi di zaman Yesus, di mana pada saat itu Yesus mengkritik dan memberi peringatan terhadap orang-orang Farisi yang hidup dalam kepalsuan. Diibaratkan menggunakan filter, menggunakan AI, yaitu tampilan yang agamis, yang suci padahal hatinya jauh daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pada saat itu Yesus sedang diundang makan di salah satu rumah seorang Farisi. Itu bisa kita lihat pada Lukas pasal 11 ayat yang ke-37. Ternyata teks firman Tuhan ini adalah kelanjutan langsung dari rangkaian kata celaka yang diucapkan oleh Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita bisa lihat pada Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-52. Jadi orang-orang Farisi ini dikritik oleh Yesus karena mereka terlalu fokus pada hal-hal lahiriah, pada peraturan-peraturan keagamaan, penyucian ritual, persembahan persepuluhan yang detail, kursi kehormatan. Tetapi sementara dikatakan hati mereka itu jauh dari kasih dan keadilan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, teguran tajam itu membuat orang Farisi marah. Mereka tidak terima. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 11 ayat 53 sampai dengan 54, mereka mulai aktif menyerang Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menjebak Yesus. Di situ Yesus membongkar cara hidup mereka yang hanya bersih dan indah terlihat dari tampilan luar, tetapi ternyata busuk dari dalam. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam teks ini juga Yesus memilih gambaran ragi untuk menjelaskan kemunafikan orang Farisi. Mengapa ragi Bapak Ibu Saudara? Ragi ternyata memiliki sifat yang khas. Jumlahnya kecil, tetapi kalau dipakai, diam-diam ia meresap ke seluruh adonan dan mengubah keseluruhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemunafikan bekerja dengan cara yang demikian. Dimulai dari kebohongan kecil tentang diri sendiri, lalu perlahan menjadi cara hidup yang menguasai seluruh karakter seseorang. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, apakah kita mengakui dan menyadari bahwa kehidupan kita juga terkadang seperti menggunakan filter AI, supaya kita terlihat baik, supaya kita terlihat sempurna tampilan kita di hadapan banyak orang. Terkadang kita menolong orang lain bukan benar-benar tulus untuk menolong, tetapi supaya nama kita dihargai, nama kita dihormati oleh orang lain. Sehingga orang-orang yang kita tolong pun terkadang kita pilih-pilih orangnya. Terkadang juga kita terbiasa berbohong untuk melindungi diri sendiri. Terkadang kita tampil peduli supaya disenangi oleh orang banyak, padahal ternyata dalam hati kita berat untuk melakukannya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita bukan murni dari hati, melainkan supaya kita terlihat baik dan dikagumi oleh banyak orang.
Seperti gambaran orang Farisi yang taat secara agama, namun hatinya tidak benar-benar murni untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan jangan-jangan kehidupan kita juga seperti ragi yang diam-diam membawa perubahan buruk di lingkungan kita berada. Entah itu di tengah keluarga kita, pekerjaan kita, di mana perilaku-perilaku buruk menjadi habits, menjadi kebiasaan, menjadi karakter yang kita tunjukkan, bahkan bisa ditiru oleh orang lain, dan itu menjadi racun Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi melewati firman Tuhan hari ini, kita ingin belajar beberapa hal penting Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, hati yang terbuka menerima pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perubahan itu dimulai dari penerimaan. Kita tidak akan pernah tahu kita salah kalau kita tidak pernah dikritik, kalau kita tidak pernah ditegur. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk memiliki hati yang terbuka untuk menerima pengajaran. Jangan seperti orang Farisi Bapak Ibu Saudara yang ketika ditegur oleh Yesus, mereka keras hati. Mereka tidak menerima, bahkan berusaha untuk menyerang Yesus yang sudah memberikan pengajaran kebenaran bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pisau yang tajam harus diasah. Artinya kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik, orang yang berguna, bermanfaat, kita harus siap juga untuk diasah, dikritik, diberi nasihat dengan hati yang terbuka. Termasuk Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena melewati firman Tuhan kita banyak belajar tentang nasihat, tentang teguran yang tentunya membawa perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sampai kapankah kita menjadi orang yang berbeda di dalam kehidupan ini? Sampai kapan kita menampilkan kepalsuan dari diri kita demi mendapat perhatian dari orang lain? Orang yang kita tolong mungkin tidak tahu maksud kita, tetapi Tuhan tahu niat dalam hati kita ketika kita menolong orang lain. Orang yang kita bohongi mungkin tidak pernah tahu, ternyata kita sudah membodohi ia. Tetapi Tuhan tahu apa yang sudah kita lakukan terhadap orang tersebut. Orang yang kita curangi mungkin tidak tahu ternyata itu adalah ulah kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan orang lain. Orang lain mungkin bisa melihat kita, kehidupan kita rohani-rohani saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan tahu kesungguhan dalam hati kita masing-masing. Karena firman Tuhan tadi berkata, tidak ada sesuatu pun yang dapat terselubung, yang tidak akan dapat disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Jangan terlena dengan kepalsuan yang sudah kita munculkan di depan orang banyak. Tetapi mari kita bangun nilai diri kita sesungguhnya, karakter diri kita sesungguhnya, tanpa harus berpura-pura Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengasihi, hendaklah benar-benar kita mengasihi.
Jika kita menolong, hendaklah kita benar-benar untuk menolong. Jika kita berkata, hendaklah perkataan kita mengucapkan kebenaran. Dan jika kita mengampuni, hendaklah kita benar-benar mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan pernah takut. Reputasi kita bisa hancur hanya karena kita melakukan hal yang benar. Melainkan kita bersuka cita karena kita bisa melakukan hal yang benar tanpa harus kita berpura-pura. Tetapi sungguh-sungguh karena kita mau melakukannya bagi Tuhan. Kiranya melewati firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi pedoman tuntunan dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan dan memperbaharui hati kami. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari firman-Mu dalam Injil Lukas. Kami menyadari bahwa hidup di tengah dunia saat ini pun penuh dengan tantangan yang menguji iman dan integritas kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, jauhkanlah kami dari kemunafikan, seperti peringatan-Mu tentang ragi orang Farisi. Bersihkanlah hati kami dari keinginan untuk hanya terlihat baik di luar tetapi rapuh di dalam. Ampuni kami jika seringkali kami lebih peduli pada penilaian manusia daripada penilaian Tuhan. Anugerahkanlah hati kami ketulusan, selidikilah hati kami ya Tuhan. Biarlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selaras dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Baik saat kami dilihat oleh orang lain maupun saat kami berada dalam kesendirian. Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian. Ingatkanlah kami selalu bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan di hadapan Tuhan. Jauhkanlah kami dari rasa takut untuk menyatakan kebenaran dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami berani menjadi saksi-Mu yang jujur dan setia. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Dalam kehidupan keluarga rumah tangga Tuhan, berkati dengan cinta kasih-Mu yang sempurna. Kehidupan suami istri boleh saling mengasihi, kehidupan orang tua dan anak boleh saling mengasihi. Begitu juga Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan jemaat Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar yang terbaik sesuai surut dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.